Buntut ceramah Ustadz Yahya Waloni, MUI dan Ormas Islam diminta bina mu'alaf, ditulis oleh Novian Ardiansyah dari Suara.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anggota Komisi 8 DPR, Maman Imanul Haq, meminta masyarakat tidak terlalu euforia dengan kehadiran dai atau penceramah dari kalangan mu'alaf, semisal Ustadz Yahya Waloni, terlebih bila gaya penyampaian ceramahnya yang jauh dari nilai keislaman yang damai. Perlu masyarakat diedukasi untuk tidak terlalu euforia mengundang mu'alaf-mu'alaf itu, apalagi kalau mu'alafnya itu kerjaannya cuma mencaci maki, menjelek-jelekan agamanya yang terdahulu, membuat kajian-kajian yang aneh-aneh, kata Maman dihubungi Suara.com pada Rabu 17 Februari 2021. Menurut Maman, lebih baik masyarakat mengundang penceramah dari kalangan ulama yang memang besar dan dari kalangan pesantren. Maman menilai masih banyak ulama atau dai yang lebih layak diundang mengisi ceramah karena lebih paham ilmu agama. Itu saja yang diundang, jangan keren-kerenan tapi ternyata nggak bisa nuansa. Memalukan sekali, kata Maman. Maman kembali mengingatkan agar masyarakat lebih selektif dalam mengundang dai atau penceramah. Maman ingin masyarakat nantinya dapat benar-benar mengundang penceramah dengan kemampuan ilmu agama, semisal membaca Al-Quran dengan fasih, menafsirkan Al-Quran dengan fasih, serta memiliki kemampuan referensi kitab-kitab kuning. Dan paling tidak, dia punya gak pesantren, dia punya gak majelis yang besar, kata Maman. Ini kadang-kadang kita ngundang orang yang baru masuk Islam, lalu dengan gayanya kayak orang baru belajar naik sepeda, tubrak kiri, tubrak kanan, dan itu merugikan kita semuanya. Sekali lagi, Islam adalah agama yang penuh dengan nilai kasih sayang, tutur Maman. Sebelumnya, ceramah kontroversial yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni berbuntut panjang. Kekinian, DPR melalui Komisi 8 yang membidangi keagamaan meminta organisasi Islam memberikan pembinaan kepada para mu'alaf penceramah seperti Yahya. Bukan tanpa sebab permintaan itu, mengingat status Yahya sebelum menjadi penceramah, ia merupakan seorang pendeta. Sekarang, setelah memberikan tausiah, isi ceramah Yahya dianggap jauh dari nilai-nilai Islam. Peristiwa ceramah Ustadz Yahya ini harus juga menjadi peringatan kepada seluruh ormas Islam, baik itu NU, Muhammadiyah, Persis, dan juga MUI, untuk memberikan pembinaan kepada para mu'alaf itu, sehingga tidak terjadi orang yang berbicara atas nama Islam tetapi sebenarnya jauh dari nilai-nilai Islam, kata Maman. Maman mengatakan pembinaan menjadi ilmu dan ajaran Islam yang mendalam menjadi penting dilakukan kepada para mu'alaf, terlebih mereka para mu'alaf yang turut menyampaikan pengalamannya melalui ceramah. Maman sendiri memaklumi semangat seorang mu'alaf untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun disayangkan jika ceramah yang diucapkan mereka justru intoleran, mengandung ujaran kebencian dan dilakukan secara membabi buta. Pembinaan ini penting karena rata-rata mu'alaf itu dengan semangat girah keislamannya akhirnya membabi buta dakwah yang mengejek bukan mengejek. Dakwah yang memberikan nuansa kedalaman ilmu-ilmu keislaman. Jadi saya minta juga ormas-ormas itu melakukan pembinaan, kata Maman. Ketika Sudrun Sugiono berharap dapat meretor seorang Yahya Waloni, ditulis oleh Widodo SP di Suara.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Akun Facebook dengan nama Sudrun Sugiono menarik perhatian saya ketika memberi komentar soal banjir yang sedang menggenangi Jakarta. Seperti ritual khas tahun dan tahun sebelumnya. Saya ulang 3 kali untuk tahunnya karena Anies Baswedan belum genap 4 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mengatasi banjir di JKT itu gampang. Airnya dimasukin ke tanah, gubernurnya dibuang ke laut. Tahu saya kalimat ini bukanlah sesuatu yang baru. Saya pernah melihatnya dalam video editan yang bersifat parodi. Kalau mau disebut sindiran keras ya boleh, ketika sosok Donald Trump dengan suara yang sudah didubbing dengan asal-asalan tentunya persis mengucapkan isi kalimat yang di atas. Jadi nggak usah dianggap serius lah ya. Itu mengenai isi unggahan status Facebook dari Sudrun Sugiono yang dipasang pada Sabtu 20 Februari 2021 yang bagi saya seperti ikut memeriahkan banjir Jakarta yang diprediksi masih belum akan surut begitu saja. Selain masih lama antrian masuk ke dalam tanahnya, diperkirakan hujan masih akan menghajar Jakarta
selama beberapa hari lagi. Itu belum termasuk kiriman air dari Bogor dan Depok yang entah kenapa sampai tahun ini juga masih rajin mengirim air ke penduduk Jakarta. Kirim parcel atau duit kek? Nah, selang 11 jam sebelum unggahan di atas, si Sudrun Sugiono yang dalam profilnya menyebutkan dirinya tinggal di Jakarta dan pernah belajar di Fakultas Hukum USU, memasang unggahan status yang membuat saya langsung bereaksi. Jangan, moh. Jadi ceritanya Kang Mas Sudrun ini mencetuskan satu ide yang menyinggung soal Yahya Waloni, si pria mu'alaf yang belum lama ini menjadi viral gara-gara pengakuannya soal menabrak anjing yang dianggap si Yahya ini najis. Saya pernah membahasnya beberapa hari lalu, tapi dari sisi yang berbeda. Begini isi cuitannya. Kalau sahabat-sahabat non-muslim tidak mau menerima kembali barang retur, maka diharapkan beliau bisa dikembalikan ke sisimu ya Allah. Letak emohnya di mana? Ya jelas, saya sebagai perwakilan atas diri sendiri, sebagai pihak yang disebut oleh Sudrun Sugiono, menolak mentah-mentah jika sampai Yahya Waloni seandainya bisa dikembalikan pada keyakinan lamanya. Lebih sejak menyandang predikat sebagai ustadz. Menurut berita-berita yang saya baca loh ya, si Yahya ini kerap membuat pernyataan yang terbilang kontroversial, bahkan tidak jarang melukai perasaan kelompok yang ditinggalkannya sebelum hijrah menjadi seorang muslim. Dia pernah menyebut Katolik dan Kristen sebagai prosetan, omongan yang jelas menghina dan dapat melukai hati siapapun yang mendengarnya. Omongan yang jauh lebih berbahaya dampaknya daripada misalnya perkataan Ahok di Kepulauan Seribu yang kita semua tahu bagaimana ceritanya. Orang kayak begini mau diretur setelah melakukan hal-hal yang mungkin dianggap mempermalukan atau membahayakan di keyakinan baru yang dianut Yahya Waloni. Saya cuma bisa berkata, nehi similikiti. Sama halnya kalau ada yang mau mengembalikan Felix Shaw, jawabannya rasanya akan sama. Mungkin karena Mas Bro Sudrun Sugiono ini sudah menyadari kalau seandainya rencana pertukaran itu hendak direalisasikan akan mendapat penolakan keras. Bahkan sebelum wacana itu disampaikan atau didiskusikan, makanya Sudrun langsung menuliskan, maka diharapkan beliau bisa dikembalikan ke sisimu ya Allah. Saya gak berani komentar lebih jauh soal bagian yang ini. Biarlah itu menjadi urusan sang empunya kehidupan dengan si Yahya Waloni. Cuma saya agak ngeri sih kalau ada orang yang berani bermain-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, apapun agama yang dianutnya. Masih ingat berita soal tewasnya 30 orang militan dari Taliban ketika sedang merakit bom di sebuah rumah ibadah? Itulah salah satu contohnya. Juga pesan yang jelas untuk memberi peringatan agar tak seorang pun berani bermain-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Meski kita juga masih menyimpan tanda tanya besar, mengapa orang tertentu kok tidak segera dipanggil pulang? Sekalipun sudah jelas meresahkan banyak orang lewat ajaran-ajaran agama yang menyimpang. Soal itu biarlah menjadi urusan dari sang empunya kehidupan. Namun kembali ke unggahan Sudrun Sugiono tadi, silahkan memberi komentar, tapi santai saja untuk mengisi waktu luang di akhir pekan yang masih akan terasa basah karena hujan turun di mana-mana. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.